Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sudah bersama salah satu pasien kami yang mengalami vaginismus dan alhamdulillah sudah berhasil sembuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ibu dari mana tinggalnya? Tinggalnya dari Karawang. Karawang ya. Nah, mengalami vaginismus ini sudah berapa lama? Saya sudah dari menikah di Januari 2023 dan sekarang Oktober, jadi 1 tahun 10 bulan saya tidak bisa berhubungan badan dengan suami saya. Nah, yang dirasakan itu apa ketika melakukan hubungan itu? Kenapa gagal? Yang dirasain itu apa? Yang saya rasakan itu ada yang pertama rasa cemas dan takut karena setiap kali akan melakukan hubungan badan itu rasanya sakit. Nah, karena dari rasa takut itu jadi hilang gairah untuk berhubungan badan dengan suami. Karena di pikiran saya memang rasanya itu sakit. Tapi memang sakit beneran apa enggak? Sakit beneran. Sakit beneran ya. Nah, selama 1 tahun 10 bulan itu berhasil nggak melakukan hubungan dengan lancar gitu? Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Jadi pernah satu percobaan itu karena saya juga sudah berpikiran ini gimana caranya untuk sembuh gitu. Jadi pernah dipaksa berhubungan dan malah ada pendarahan. Dipaksa mau dimasukkan. Sebenarnya pada saat dipenetrasi itu susah atau kayak semacam nabrak tembok atau gimana? Iya, susah, nggak mau buka gitu. Kayak nabrak rapat dan kaki ke kanan kiri sama bagian perut itu rasanya kaku. Rasanya tuh cuman kebayang sakit, jadi bukan nggak mau ya untuk melayani suami, tapi karena memang ada faktor sakit dan nabrak jadi gagal. Iya, gagal terus. Tapi memang rasa sakit beneran. Iya, sakit. Nyeri ya, nyeri karena seperti nabrak tembok. Iya. Nabrak tembok ada kayak semacam penghalangnya ya, sehingga tidak bisa masuk gitu ya. Nah, itu berlangsung dari awal sampai sekarang tuh masih begitu ya? Iya, awalnya seperti itu. Terus karena saya merasa ini tuh nggak normal seperti orang-orang lain gitu. Saya periksa ke Objin dan memang saya juga baru tahu kalau saya itu menderita vaginismus ringan gitu. Yang awalnya kan saling menyalahkan antara suami, apakah suami yang nggak bisa atau saya yang ada masalah gitu. Oh, jadi tahu vaginismus itu awalnya karena periksa ke Objin, kemudian wah ini ternyata vaginismus gitu ya? Ya, karena sebelumnya saya juga cari-cari tahu dulu. Saya dapat dari YouTube itu kok susah berhubungan itu namanya vaginismus. Lalu saya pastikan lagi ke Objin, dan ternyata memang benar diagnosanya vaginismus ini. Terus selama itu pernah nggak coba-coba cari terapi untuk vaginismusnya selama sakit itu, atau sudah berusaha, oh saya pakai dilator atau apa seperti itu, pernah nggak? Pernah. Itu saya juga karena saya rasanya ini tuh ada sesuatu kelainan yang saya tidak bisa biarkan terus menerus berlarut-larut. Gitu. Saya coba cari dari mulai beli dilator, terus saya coba untuk latasi mandiri. Saya juga gabung ke grup yang membuat motivasi atau gimana cara lepas dari penyembuhan vaginismus gitu. Tapi memang kalau untuk latasi mandiri itu saya rasanya antara melawan rasa cemas dan takut sama rasa malasnya itu yang membuat saya itu lama untuk penyembuhannya. Jadi udah pernah coba tapi belum berhasil gitulah ya untuk dilatasi mandinya. Sama sekali belum. Nah, tahu klinik Hipnomedika ini dari mana kok bisa datang ke klinik ini untuk berobat vaginismus? Ya, awalnya karena saya sudah merasa stres kali ya, pusing, dan saya harus cari cara dari mana lagi, harus sembuhkan di mana lagi gitu. Saya iseng buka di TikTok itu ada hipnoterapi. Nah, saya dari situ tertarik
untuk datang ke sini karena pemikiran saya kalaupun nanti ada tindakan rasa ingin sembuh saya ini lebih besar dari rasa sakitnya. Jadi saya coba beranikan diri untuk datang ke sini dan ternyata juga proses tindakannya tidak sesakit yang saya bayangkan. Nah setelah ke sini di terapi sakit nggak seperti yang dibayangkan sebelumnya? Oh tindakannya nih sakit banget atau enggak gitu? Enggak, jauh dari yang apa saya pikirkan apakah tindakannya sakit atau tidak. Dan alhamdulillah di sini 3 kali latasi itu saya malamnya coba untuk berhubungan dan alhamdulillah sudah masuk dan jauh lebih rileks dan rasa cemas ataupun takut saya itu sudah hilang. Jadi dalam 3 kali terapi sudah berhasil melakukan hubungan dengan suaminya ya? Iya. Sudah berhasil, lancar, nyaman atau masih sakit banget atau gimana rasanya setelah berhasil gitu ya? Sakit banget atau udah enak nih, udah lancar atau bagaimana? Rasanya sih nggak sakit sebenarnya, hanya karena awalnya karena takut itu makanya timbul rasa sakit. Nah sekarang alhamdulillah rasa sakitnya sudah sangat jauh berkurang, hanya perlu penyesuaian saja untuk lebih lancar berhubungan. Yang penting kan sudah berhasil bisa melakukan penetrasi gitu ya, udah lancar gitu lah ya. Jadi 3 kali terapi sudah berhasil ya. Padahal standarnya di sini itu sebenarnya minimal 5 kali gitu. Sebenarnya ya prosedurnya itu 5 kali terapi, tapi banyak kasus yang belum sampai 5 kali itu sudah berhasil, sudah sembuh, dan itu target kami memang seperti itu karena untuk antisipasi supaya maksimal itu sebenarnya 5 kali, tapi kami akan usahakan sebelum 5 kali itu sudah berhasil untuk melakukan hubungan. Jadi itu yang kita terapkan supaya setiap pasien yang vaginismus itu bisa sembuh dengan cepat. Dan sekarang gimana? Apa yang dirasakan setelah berhasil semalam melakukan dan sebagainya, itu apa yang dirasakan gitu? Yang saya rasakan jelas seperti beban kehidupan saya selama ini satu hal itu sudah hilang gitu. Sudah hilang, iya, masalahnya. Dan tadinya itu saya benar-benar semacam pusing, stres atau mungkin depresi. Ini cara penyembuhannya sebenarnya seperti apa? Saya ingin sembuh seperti orang-orang lain. Belum lagi setiap ketemu keluarga ditanya, pasti ditanya kapan punya momongan, padahal sebenarnya saya ada sesuatu yang nggak mungkin saya sampaikan seperti ya semuanya pasti mengalami itu ya, karena ini kan sesuatu yang istilahnya memalukan lah untuk diceritakan ke orang gitu kan ya. Jadi banyak yang terkendala di situ, malah banyak yang sebenarnya belum bisa melakukan hubungan tapi malah ke program hamil ke dokter kandungan dan sebagainya. Iya betul, saya juga pernah melakukan program hamil ke dokter Okcin gitu, dan ya memang belum rezekinya, dan seharusnya memang kalau untuk penderita vaginismus itu yang disembuhkan adalah vaginismusnya terlebih dahulu, bukan program terlebih dahulu. Nah itu banyak yang sebenarnya tahapannya tuh sebenarnya salah menurut kami, karena harusnya vaginismusnya dulu baru program hamilnya, karena pada saat program hamil itu akan banyak tindakan yang menakutkan untuk si penderita vaginismus itu. Iya, jadi kalau saya pertama periksa ke Okcin itu pada saat transvaginal itu terasanya tuh sampai sakit sekali pada saat pertama transvaginal. Tapi waktu itu tindakan transvaginal itu dilakukan ya? Dilakukan, karena kan memang Okcin itu fokusnya ke hamil ya, mungkin ya, program hamil gitu. Tapi sakit ya? Tapi sakit gitu. Pada saat tindakan itu, dan itu belum tahu kalau vaginismus. Ya karena sayanya kesakitan, jadinya oh ini mah diagnosa vaginismus ringan. Tapi masih mending ibu bisa dilakukan transvaginal itu, karena banyak yang lain itu belum sampai ke situ udah lari duluan, udah kabur duluan karena saking takutnya. Memang sakit. Memang sakit ya waktu itu ya. Tapi sekarang sudah sembuh. Mudah-mudahan nanti
ke depannya semakin lancar, cepat punya omongan, sembuh secara sempurna dan tidak kambuh-kambuh lagi hal-hal seperti ini. Nah, harapannya untuk para penderita vaginismus di luar sana apa nih kira-kira? Saya ingin menyampaikan pesan, tetap semangat, jalan kesembuhan itu pasti selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha, dan harus menghilangkan rasa takut itu untuk melakukan tindakan. Harus lebih besar rasa ingin sembuh daripada rasa sakitnya, karena memang sebenarnya untuk berhubungan itu tidak sakit, dan untuk proses lakasi juga tidak menakutkan apa yang dibayangkan oleh para penderita vaginismus di luar sana. Jadi tetap semangat, semua jalan pasti ada. Ya. Ibu bisa bilang melakukan hubungan itu tidak sakit karena sudah sembuh. Yang belum sembuh itu mereka bayangannya masih sakit banget, masih wah menakutkan itu. Dan mungkin memang sakit beneran karena belum diterapi. Karena memang waktu kemarin waktu melakukan memang sakit kan sebelum diterapi ini kan. Ada rasa nyeri, tapi jauh lebih bisa ditahan daripada berhubungan dengan suami. Jadi jangan pernah takut. Nah kemarin sebelum terapi di sini itu kan sakit kan saat hubungan kan? Iya, sakit. Pernah berdarah katanya. Iya, nggak tahu darah dari mana, mungkin karena kurang tegang, kurang pemanasan juga, jadi ada gesekan yang sangat luar biasa di situ. Oke, jadi bagi Anda di luar sana yang saat ini mengalami vaginismus, insya Allah bisa disembuhkan di klinik Hipnomedika. Sudah banyak yang terbantu, sudah banyak yang sembuh. Jangan buang-buang waktu Anda untuk berpikir, saya nanti akan sembuh sendiri, saya akan dilatasi mandiri. Semua itu bisa dilakukan, tetapi butuh waktu yang sangat lama. Buktinya Ibu W ini sudah dilatasi mandiri, sudah berharap untuk sembuh dengan berjalannya waktu, tapi ternyata waktunya juga membutuhkan waktu yang sangat lama, bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan ada juga yang kesini itu 14 tahun kena vaginismus, dan kesini hanya 3 kali itu sudah sembuh ya. Seperti Ibu ini 3 kali sudah sembuh, yang 14 tahun pun itu 3 kali sudah sembuh, alhamdulillah. Jadi Anda yang saat ini mengalami vaginismus, segera untuk bulatkan tekad ya, cari solusi, dan salah satu solusinya adalah di klinik Hipnomedika. Oke, terima kasih Ibu W, semoga semakin sehat, semakin lancar hubungannya, kemudian segera bisa mendapatkan omongan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.